Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Jadi setelah membaca doa Allahumma rabbi hati da'wati tammah ila akhir doa, kemudian ditambah dengan Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya kami meminta padamu maaf dan afiah di dunia maupun di akhirat. Di dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 wafat 279 Hijriah, paman Nabi bernama Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, alimni syai'a as'aluhu Allah azza wa jalla. Wahai Rasul, ajarkanlah kepada saya sesuatu yang saya akan meminta kepada Allah dengan sesuatu tersebut. Kemudian Nabi menjawab, salillaha al-afiyah, mintalah kepada Allah al-afiyah. Thumma makastu ayyama faji'tu, kemudian saya menetap beberapa hari, artinya tidak bertemu dengan Nabi dalam waktu beberapa hari, atau beliau tidak menanyakan kepada Nabi dalam waktu beberapa hari. Selang beberapa hari kemudian kembali beliau bertanya atau meminta kepada Nabi SAW untuk mengajarkan sesuatu yang beliau gunakan untuk berdoa. Maka beliau bertanya kembali, wahai Rasul, alimni syai'a as'aluhu Allah azza wa jalla. Wahai Rasulullah, ajarkanlah padaku sesuatu yang aku gunakan berdoa kepada Allah. Maka Nabi memberikan jawaban yang sama. Kata Nabi, ya Abbas, ya amma Rasulillah, salillaha al-afiyah fid dunya wal akhirah. Wahai Abbas, wahai pamannya Rasul, kata Nabi. Ya, adab luar biasa, ya. Wahai Abbas, wahai pamannya Rasul, mintalah kepada Allah al-afiyah di dunia maupun di akhirat. Di riwayat yang lain disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, is'alu al-afwa wal afiyah, atau is'alullaha al-afwa wal afiyah, fa inna ahada lam yu'ta ba'dal yakini khairan minal afiyah. Mintalah kepada Allah maaf, al-afwa atau pengampunan bisa, wal afiyah dan juga afiyah. Maka sesungguhnya seseorang itu tidak diberikan setelah keyakinan,
sesuatu yang lebih baik daripada afiah. Itu artinya setelah keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, maka setelah itu sesuatu yang paling penting adalah al-afiyah. Ahlul lughah menerangkan makna al-afiyah. Al-Imam Fairuz Abadi di dalam kitab Al-Qamus Al-Muhit menerangkan maknanya al-afiyah adalah as-sihhah at-tammah, kesehatan yang sempurna. Berkata sebagian ahli lughah memiliki arti al-afiyah adalah as-salamah, keselamatan. Ya, as-salamah, keselamatan. Sebagian lainnya mengatakan adalah al-afiyah itu adalah makna yang terhimpun kebaikan di dunia maupun di akhirat. Walaupun tanpa harus menambahkan al-afiyah fid dunya wal akhirah, yaitu afiat di dunia akhirat, dia secara mandiri memiliki arti keselamatan di dunia dan di akhirat, atau kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, itu makna al-afiyah, dan itu dibaca, disunahkan dibaca setelah azan, ya, setelah doa Allahumma rabbi hadhihi da'wati tammah. Kemudian sunnah yang ar-rabi' asyar, yang ke-14, kemarin sudah diterangkan, yaitu Rabbighfirli wa liwalidayya. Itu diulang 5 kali. Di Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, diulang 5 kali. Setelah sudah dibaca sebanyak 5 kali, kemudian sempurnakan warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemarin ada 4 bacaan, ya. Da Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada yang kedua, Rabbighfirli wa liwalidiyya warhamhum kama rabbawni shaghira. Kalau dibaca secara berjamaah itu Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, atau Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Kalau wali-wali daina itu 2 orang tua, atau wali-wali daya. Kalau wali-wali dia atau wali-wali dina itu adalah kedua orang tua beserta leluhur-leluhur. Nah, makanya dikatakan maknanya walidina itu walidin. Walidin, orang-orang yang dengan sebab mereka kita lahir. Likulli man yatasabbabu liwujudina. Setiap orang yatasabbabu, yang dengan sebab mereka liwujudina, adanya kita, itu disebut walidina. Kalau walidaini, kedua orang tua. Kata walid yaitu dari kata melahirkan, dengan sebab mereka kita lahir ke alam dunia ini. Kemudian sunnah yang ke-15 al-khamis asyar, ditambah doa juga, wa yazid Allahumma barik lana fi dzurriyyatina, ya, fi dzurriyyatina wa la tadurrahum wa wafiqna wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Ini tambahan doa juga. Biasa kita amalkan sampai di sini aja, sampai di doa orang tua. Ada juga yang menggunakan lafaz Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah al-mu'afatah daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Nah, biasa kita gunakan sigoh itu. As-sadis asyar, kemudian sunnah yang ke-16, wa yazidu ba'da adhani subhi Allahumma inna hadha ikbalu naharik wa itbaru laylika wa aswatu du'aika wa khuduru salawatika as'aluka an taghfira li. Wa kadzalika fi adhanil maghribi bi ibdalil laili naharan wa nahari laila. Ini kalau di salat azan subuh, ya, di azan subuh dan azan maghrib ditambah lagi doa.
banyak doanya. Ya, doa tadi. Ya, kalau subuh nanti baca Allahumma inna hadza iqbalun naharik. Nah, itu kalau subuh. Wa idbaru lailika, ya, ila akhir doa. Nanti kalau maghrib diganti ini aja. Allahumma inna hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika. Itu maghrib diganti karena artinya sesuai. Ya Allah, sesungguhnya telah datang waktu siangmu dan telah berpaling atau telah meninggalkan waktu malammu, ya, telah pergi waktu malammu. Itu berarti kan subuh. Telah datang waktu siang, telah pergi waktu malam. Nah, kalau maghrib diganti di bagian depan itu saja. Ya Allah, sesungguhnya inna hadza iqbalu lailik. Ya Allah, sesungguhnya telah tiba waktu malammu. Wa itbaru naharik, dan telah pergi waktu siang. Nah, waktu maghrib kita nih kemarin sama Kiai Abdurrahim, ya, dapati di Kalimantan termasuk di Maluku Utara itu. Kita azan maghrib langsung iqamah. Ya, kalau di Jawa kebanyakan azan maghrib tidak langsung iqamah, tapi dikasih kesempatan untuk sholat qobliyah. Ada sholat qobliyah maghrib, tapi bukan yang dikukuhkan. Ya. Nabi katakan silakan sholat liman sya'a, bagi yang mau. Nah, ternyata kita di sini menggunakan gaul jadid, pendapat terbarunya Imam Syafi'i. Karena waktu maghrib sangat singkat kalau pendapat terbaru, gaul jadid, ya, yaitu mendengar azan, kemudian menutup aurat. Artinya kita dengar azan, dijawab itu azan, setelah itu menutup aurat menggunakan pakaian, kemudian berwudu, bersuci, dan sholat. Sholat diperkirakan 5-6 rakaat. Nah, selesai itu waktu maghrib habis. Singkat sekali. Kalau mega merah hilang, itu pendapat Godim, pendapat lamanya Imam Syafi'i. Ya, waktu maghrib itu selesai ketika mega merah hilang. Itu pendapat lama. Yang kebanyakan di kitab-kitab fikih Syafi'i itu mengukuhkan pendapat Godimnya Imam Syafi'i. Dianggap pendapat itu lebih kuat, seperti pendapatnya Imam Nawawi, Imam Ghazali, Ar-Ruyani, At-Tabari, ya, dan beberapa imam lainnya. Nah, sebagian masih memegang pendapat gaul jadid, seperti di kitab Kifayatul Akhyar, itu masih menguatkan pendapat gaul jadid. Jadi mazhab Syafi'i diterapkan di Maluku Utara. Nah, ini juga menandakan bahwa ada kalanya pendapat lama Imam Syafi'i itu justru kuat dibanding pendapat baru beliau. Pendapat lama itu beliau nyatakan waktu di Irak. Pendapat baru beliau nyatakan waktu ada di Mesir. Dari Irak dulu baru ke Mesir. Nah, itulah kita butuh ulama-ulama yang mereka mengerti dan bisa menyeleksi pendapat yang paling kuat. Ada dalam kitab Al-Fawaid Al-Makkiyah karangan Syekh Muhammad Amin Al-Madani. Ini semacam kitab regulasi, ya, tata cara memahami mazhab Syafi'i. Ada metodologinya, dawabit. Atau karangan Said Alwi As-Segaf, Al-Fawaid Al-Makkiyah, ya, dan juga beliau mensyarahi kitab Fathul Mu'in Tarsyihul Mustafidin. Nah, di kitab Al-Fawaid Al-Makkiyah itu semacam dawabit dalam mazhab Syafi'i, regulasi dalam mazhab Syafi'i. Di situ dikatakan ada kalanya mazhab Imam Syafi'i yang qadim lebih kuat dari yang baru. Dan kebanyakan yang baru lebih kuat daripada yang qadim. Bahkan ada yang pendapat qadim dan yang jadid sama, pendapat lama, pendapat barunya sama. Cuma ditegaskan lagi, ditaukid. Kemudian sunnah yang ke-17 yaitu as-sabi asyar as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal adzan,
yaitu membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai azan. Sisipkan salawat setelah membaca doa-doa tersebut. Ya, fil hadis, inna doa mauqufun bainas sama'i wal ardi. Sesungguhnya doa yang dibaca itu berhenti di antara langit dan bumi. Hatta tusolliya ala nabiyika, hingga kalian bersalawat kepada Nabi kalian, Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau doa tanpa salawat, ya dia transit saja di atas. Dia gak bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangankan sholawat, sholat 5 waktu. Di dalam sholat 5 waktu gak ada sholawat kepada Nabi. Sholat kita 5 waktu tidak diterima oleh Allah. Meyakini rukun di tasyahud, rukun yang wajib salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi sholat saja gak diterima, apalagi doa. Kan ada satu sahabat waktu doa hanya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, ya, tanpa keluarga Nabi Muhammad. Nabi mendengar bacaan itu. Nabi katakan itu shalawatul batra, salawat yang cacat. Nah, jadi juga harus disertakan dengan alihi, keluarganya. Dan itu dibacakan oleh hamalatul arsh, malaikat yang memikul arshnya Allah itu. Mereka mikul sambil salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Hamalatul arsh, yahmilu arsha rabbika fawqahum thamaniyah. Nah, jumlahnya thamaniyah. Yang mikul arsh itu ada 8 malaikat. Malaikat hamalatul arsh, pemikul arsh. Disebut di dalam tafsir Bagawi. Sunnah yang ke-18, ayyagulan muadzin ala sallu fi rihali au fi rihalikum au fi buyutikum fi lailatil mumtirati wa dhati rihi wa dhati zulmati wa yakunu dhalika ba'da al-adhani au ba'da al-hay'alatain wa qala ba'duhum yuzzi 'anil hay'alatain. Sunnah yang ke-18 yaitu muazin membacakan ala sallu fir rihal. Ingatlah kalian, salatlah di rumah-rumah kalian. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian di waktu azan. Salatlah kalian di buyutikum, bisa juga. Artinya satu makna. Saat ini kalian salatlah di rumah-rumah kalian. Kapan itu disunahkan? Di saat malam gelap gulita, hujan begitu derasnya. Di zaman-zaman itu sulit, ya, berlumpur, tidak ada cahaya, gelap gulita, ya. Kalau konteks sekarang sih, ini al-masyaqqah tajlibu taisir, yang sulit sudah bisa jadi mudah. Nah, ini biasanya konteksnya bicara dalam keadaan gelap gulita, mungkin di daerah-daerah pedalaman, ya, yang hujan begitu besar, gelap gulita, ini menyulitkan dia untuk bisa sholat di masjid. Atau cuaca lagi kurang baik, ada angin topan, angin, ya, ada banjir misalnya, ada kejadian bencana alam dan lain sebagainya. Nah, itu sunnahnya adalah ketika azan maka ucapkanlah ala sallu fir rihal. Ingatlah kalian, sholatlah di rumah-rumah kalian. Itu. Dan itu dibaca setelah hay'alatain. Hayyal sholah, hayyal sholah, hayyal falah, hayyal falah. Kemudian baca ala sallu fir rihali. Itu. Ada juga yang menyatakan dibacanya setelah azan. Azannya selesai kemudian ditutup dengan kalimat tersebut. Itu bisa juga sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum atau ala sallu fi rihali, yang artinya sama, yaitu salatlah kalian saat ini di rumah-rumah kalian, karena tidak memungkinkan untuk bisa keluar, takut ada mudarat.
Tapi kalau konteks kekinian, saya rasa di perkotaan seperti kita di sini, di zaman kita ini biasanya konteksnya merujuk kitab-kitab klasik. Ya, saya pernah dialog sama Ketua MUI di Manado, Ustadz Yasir Bahmed. Waktu itu dikasih keterangan bahwa orang yang safar keluar daerah yang sudah boleh untuk dia jamak dan qashar, ya, taruhlah lebih dari 90 kilo. Itu di kitab-kitab fikih memberikan syarat bisa mengqashar sholat asalkan perginya sebelum fajar, sebelum subuh. Nah, itu termaktub di dalam kitab-kitab fikih. Kemudian ketika kita mengkaji fikih kontemporer, ada Al-Fiqhul Manhaji, ada juga Dr. Yusuf Nisf. Beliau mensyarahi kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah karangan Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi dan dilegitimasi oleh Habib Salim Asy-Syatiri dan Habib Zain bin Smith. Kitab tersebut di situ mengatakan bahwa konteks di masa lampau, kenapa ada syarat orang qashar itu harus sebelum subuh? Karena di masa lampau jadwal berangkatnya hafilah itu sebelum subuh. Ibarat kata tiket keberangkatannya menggunakan unta itu sebelum subuh. Ada yang tengah malam. Itu jadwalnya mereka. Untuk menghindari panasnya matahari. Sehingga mereka kan jalan di malam hari kan tidak kepayahan sebab matahari tidak ada. Nah, di wilayah tersebut kan panas. Kalau mulai perjalanan nanti jam 7 pagi, wah, merepotkan. Nah, tradisi inilah dijadikan standar hukum, al-adah muhakkamah. Tapi kalau konteks kita saat ini, syarat ini sudah tidak relevan lagi menurut pendapat pribadi saya dan ada beberapa masyayikh. Sebab di masa kita ini kita justru ngikut jadwalnya itu keberangkatan tidak harus sebelum subuh. Ada pesawat jam 7, ada jam 8, ada bisnya, macam-macam. Kalau zaman dulu memang menghindari panas, sehingga menjadi tradisi keberangkatan mereka untuk melakukan perjalanan jauh itu harus sebelum subuh. Nah, dan itu diterangkan juga oleh Dr. Yusuf Nisf di dalam kitab Al-Budurut Thali'ah. Nah, itu. Jadi ada pendekatan tradisi, ya, kebiasaan. Al-adah muhakkamah, ya. Adat dijadikan hukum jika sesuai dengan ketentuan hukum tersebut. Nah, ini kata Allah, ini jangan dibaca Allah. Ada juga beberapa tulisan di tasydid Allah. Yang benar dia Allah. Allah. Jadi Allah ini disebut sebagai harfu tanbih, huruf pengingat. Allah, ya, artinya ingatlah. Tapi kalau dibaca Allah, artinya berubah, bahwasanya tidak. Nah, ini menunjukkan bahwa banyak sekali lafaz Allah dan Allah itu di dalam Al-Quran. Di surat Yunus misalnya, Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Di situ sama dengan huruf ini, harfu tanbih. Jadi ingatlah bahwa sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada rasa takut bagi mereka. Kemudian kalau Allah itu adalah gabungan dua huruf antara an dan la nafi, bahwasanya tidak an. Seperti contoh di dalam ayat Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang menafsirkan Al-Quran itu harus paham tentang kaidah nahwu, kaidah sorof. Gak mungkin dia bisa menafsirkan Al-Quran gak paham tentang ilmu tersebut.
Lah untuk membedakan Allah dan Allah saja kebingungan. Itu hanya berapa huruf sih? Nah, Allah itu ada namanya harfu istiftah, pembuka. Ada disebut harfu tanbih, pengingat. Ada disebut harfu nasbin, digabung dengan la nafi, anla. Digabung jadinya Allah dengan tasydid. Gitu. Jadi gak mungkin orang bisa nafsir Al-Quran kecuali dia memang memahami secara mendalam tentang ilmu-ilmu alat tersebut. Nahukah itu, sorofkah itu, balaghahkah itu. Dia harus memahami. Kalau enggak akan salah mengartikan. Itu. Ala inna awliya Allah, sama ini. Namanya harfu tanbih, pengingat. Ya. Saya mau terangkan sedikit tuh, awliya Allah tuh dikata ala itu. Imam Syafi'i ketika mendefinisikan wali Allah itu sederhana. Ya, bukan wali Allah itu dalam pandangan kita bisa punya keramat, ya, bisa terbang, bisa kasyaf. Nah, definisi wali-wali Allah memang tidak dipungkiri ada yang diberikan hal demikian, keramat. Tapi menurut Imam Syafi'i, definisi wali Allah itu, kata beliau, yaitu illam yakun al-alim al-amil bi ilmihi waliyan falaysa ala wajhil ardi waliyun. Yang artinya, jika orang alim yang mengamalkan ilmunya dia bukan wali, maka falaysa ala wajhil ardi waliyun, maka tidak ada satupun wali di muka bumi ini. Jadi definisi wali menurut Imam Syafi'i, dia orang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Ya, ditambahkan oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani, yaitu hakikatu sufi huwa alimun amila bi ilmihi ala wajhil ikhlas. Hakikat seorang sufi, bisa juga dikatakan seorang wali, orang yang dicintai oleh Allah, yang dekat dengan Allah, adalah orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Itu saja. Kalau keramat, bonus dari Allah, bonus, karamah. Tapi at-tamassuk bisyariah, berpegang teguh dengan hukum Allah, itu sudah keramat. Ya. Apalagi di zaman sekarang yang begitu mudah melakukan dosa, hanya lewat handphone saja bisa setiap hari berdosa. Tapi dia takut kepada Allah, dia hindari untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Hidupnya selalu dia batasi, ini halal, oh dia kerjakan, ini mubah dia kerjakan, ini haram dia tinggalkan, bahkan yang makruhat juga dia tinggalkan. Ini wali ini, kalau dia tak masuk. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani memberikan komentar tentang figur Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, tokoh yang terkenal sebagai seorang wali dan seorang sufi. Apa kata beliau? Kana mutamassika bikawanin syariah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah satu figur yang berpegang teguh kuat dengan undang-undang syariat. Orang kebanyakan mengenal sebagai seorang wali, seorang sufi. Nah, itu beliau raih karena mutamassika biqawani as-syariah, berpegang teguh dengan syariah. Itu. Banyak para ulama mengatakan jangankan yang haram kami kerjakan, ya, ma fa'altu makruhan wala hamamtu bi makruhin. Kalau gak salah ucapannya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir dan juga Imamul Haddad. Ya, ada yang mengatakan Imam Haddad, ada yang mengatakan Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Ma fa'altu makruhan. Ya. Saya tidak pernah mengerjakan perbuatan yang makruh. Dalam definisi fikih makruh. Wala hamamtu bi makruhin, dan berniat melakukan yang makruh pun tidak ada. Apalagi melakukan, niat melakukan yang makruh saja tidak ada. Ini wali, wali Allah. Dulu di Tidore itu
Saya baru dapat satu buku ditulis oleh sejarawan, jurnalis, pemikir dari Afrika Selatan, ya. Syafiq namanya, Syekh Syafiq. Ada lanjutannya, saya lupa namanya siapa itu. Dia tulis buku satu berjudul From the Spice Island to Cape Town. Ya. Kemudian Life and Times of Tuan Guru, yang artinya dari pulau rempah-rempah sampai ke Afrika Selatan, Tanjung Harapan, Cape Town. Nah, biografi hidup, life, ya, and times, dan masa-masa of Tuan Guru, seorang ulama yang diberikan gelar Tuan Guru. Nah, ini salah satu ulama yang pada masa itu, sebelum masanya Sultan Nuku. Sultan Nuku punya orang tua, punya ini. Ada Qadi itu hakim tertinggi, bernama Al-Qadi Abdullah bin Abdissalam. Beliau inilah yang disebut Tuan Guru di Afrika. Di Afrika sangat terkenal, bahkan diangkat menjadi pahlawan. Dari mana? Dari Tidore waktu itu. Ya, kelahiran tahun 1700. Nah, 12 Masehi. Ada yang mengatakan lahir di Tidore. Ada yang mengatakan beliau dari luar tapi dakwah ke Tidore sampai menjadi qadi di Kesultanan Tidore. Wafat tahun 1800-an, 07 kalau tidak salah. Nah, 1800-an sekian. Wafat di Afrika, Cape Town. Nah, beliau itu di zaman itu zaman Belanda. Ini contoh seorang wali Allah, ya, seorang ulama. Beliau mazhab Syafi'i, yang memang tradisi kesultanan yang ada di Indonesia di masa lampau itu semuanya Syafi'i secara fikih. Ini penulis buku tadi itu menyebutkan bahwa beliau ini ada yang berpendapat adalah anak keturunan Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, sebagai Sultan Cirebon. Nah, Sunan Gunung Jati ini ulama besar yang belajar langsung kepada para ulama-ulama mazhab Syafi'i ternama di masanya. Di antaranya itu Syekh Zakaria Al-Ansari di Mesir. Ya, Sunan Gunung Jati lahirnya di Mesir, di Kairo. Belajar 20 tahun kepada ulama-ulama besar yang ada di tanah suci Makkah, Madinah, di Mesir. Di Mesir itu beliau talaki kepada Syekh Zakaria Al-Ansari. Ternyata kita coba verifikasi tahun lahirnya, apakah sezaman? Ya, sezaman ternyata. Ya, Sunan Gunung Jati itu kalau dihitung dengan Hijriah lahir tahun 852 Hijriah. Wafat 977 Hijriah. Nah, Syekh Zakaria Al-Ansari dilahirkan tahun 824 Hijriah. Meninggal 926 Hijriah. Ini ulama besar mazhab Syafi'i, diberikan julukan Syekhul Islam. Al-Qadi ini keturunan Syarif Hidayatullah. Dakwah sampai ke Maluku Utara, sampai ke akhirnya jadi qadi di Kesultanan Tidore. Pada masa itu Belanda ini menguasai. Beliau salah satu tokoh ulama yang secara frontal melawan Belanda, ikut perang. Itu tercatat. Ini yang tulis ilmuwan, sejarawan, jurnalis Afrika. Terjadi di mana peperangan? Di dekat Pulau Gebe, antara beliau dengan pasukan Kesultanan Tidore menghadapi Belanda. Ini penjajah Belanda banyak yang mati waktu itu peperangan tersebut.
Kemudian akhirnya dalam satu waktu beliau tertangkap oleh Belanda. Ini Belanda incar beliau sampai dibuat julukan itu Banditat Roland, bahasa Belanda ya, Banditat Roland. Dia itu si bandit, orang yang suka melawan. Itu gelar menurut orang-orang Belanda, dianggap sebagai bandit, tapi menurut orang-orang ahlul haq beliau pahlawan. Akhirnya ditangkap beliau. Ketika ditangkap, beliau diasingkan waktu itu, transit ke Ternate, kemudian dibuang di Ambon. Di Ambon ternyata pengaruhnya besar, beliau ulama besar, bisa bahasa Portugis, bisa bahasa Belanda, bisa bahasa Arab, hafal Al-Quran 30 juz dengan tafsir-tafsirnya, hafal semua kitab-kitab fikih Syafi'i. Itu ulama dulu tuh, dan berani. Gak kayak sekarang ini, malu. Kita nonton setiap hari bertahun-tahun, anak kecil dibantai, dibunuh di Palestina, hanya sekedar nonton. Mana yang berani nonton? Beda mereka, walaupun seorang diri, itu musuh takut. Nah, rasa takut ini sudah hilang dari hati musuh, karena umat Islam sudah tertimpa penyakit cinta dunia. Semuanya sifatnya hedonis, ibahiyah. Akhirnya dibuang lagi beliau, diasingkan dari Ambon, dibuang lagi ke Batavia. Sejarawan mengatakan waktu itu usianya sudah sepuh, bukan usia muda. Ada sejarawan mengatakan waktu itu umurnya 68 tahun, ada yang mengatakan sudah menginjak usia 70 tahun. Bisa bayangkan waktu itu melawan Belanda, turun secara fisik, ikut peperangan. Di Batavia dibuang, terpisah dengan anak istrinya. Beliau diasingkan bersama beberapa saudara beliau. Akhirnya dibuang di mana? Di Tanjung Harapan atau di Afrika Selatan, Cape Town namanya. Itu negeri dulu dibangun oleh orang Belanda, tempat pembuangan. Ya, orang-orang yang dianggap melawan penjajah Belanda, ya, merintangi tujuan mereka itu gold, glory, gospel. Ambil kekayaan satu negara disimbolkan dengan emas, ya, berperang atau adu domba, mengadu domba antara kerajaan dengan kerajaan untuk melemahkan mereka dan akhirnya menguasai dan menang dan menyebarkan paham agama yang dibawa, itu ya, misionaris Nasrani disebarkan. Nah, ulama-ulama hebat ini walaupun mereka seorang diri, mereka hanya satu orang, tapi pengaruhnya sangat besar bagi musuh. Oleh sebab itu dibuang lagi beliau. Kemana? Ke Cape Town. Dipenjarakan kurang lebih 12 tahun, ada yang mengatakan selama 14 tahun di penjara. Di satu pulau, Pulau Robben, ya. Namanya Pulau Robben, itu penjara yang sama Presiden Afrika Selatan kulit hitam pertama, Nelson Mandela. Itu ada di penjara yang sama di situ. Bahkan Nelson Mandela itu kagum dengan tokoh-tokoh tersebut. Ya. Ini Tuan Guru ini terkenal di Afrika. Nelson Mandela mengatakan, saya belajar tentang kesetaraan ras itu dari ulama-ulama Islam yang ada di Afrika. Ada Syekh Yusuf Makassari sebelumnya. Jadi Syekh Yusuf datang lebih awal. Ya. Setelah Syekh Yusuf meninggal dunia, Syekh Yusuf Al-Makassari. Tokoh yang berpengaruh setelahnya adalah Al-Ghawdi Abdullah bin Abdissalam Tidore, yang punya pengaruh di Afrika. Itu. Kata Nelson Mandela, saya belajar tentang kesetaraan itu dari Islam, dari tokoh-tokoh orang besar yang ada di Afrika, yaitu Syekh Yusuf Makassari dan Tuan Guru yang berasal dari pulau terjauh di timur. Katakan begitu. Nah, ini kan hadis Rasul SAW. La fadla li arabin ala ajamin, wala li ajamin ala arabin, wala li abyad ala al aswad, wala lil aswad ala al abyad illa bittaqwa. An-nas ka asnanil mushti fi riwayah. Nabi SAW bersabda bahwa
Berbicara tentang kemanusiaan, kita semua sama, gak ada bedanya. Sebagai hamba Allah, tidaklah orang Arab lebih utama dari orang non-Arab, dan tidaklah orang non-Arab lebih utama dari orang Arab, dan tidaklah orang kulit putih lebih utama dari orang kulit hitam, dan tidaklah orang kulit hitam lebih utama dari orang kulit putih. Semuanya dilihat dari amal baiknya, ketakwaannya, kesolehannya. Ini yang mempengaruhi Nelson Mandela. Beliau belajar dari dua tokoh tersebut. Al-Ghawthi Abdullah, beliau akhirnya dipenjarakan di pulau tersebut, di penjara yang sama yang nanti ditempati oleh Nelson Mandela selama 12 tahun atau 14 tahun. Hebatnya, waktu beliau di dalam penjara itu, beliau menulis Al-Quran lewat hafalannya. Ada yang mengatakan 2 kali menulis, jadi 30 juz selesai, kemudian menulis lagi yang kedua kali. Jadi 2 Al-Quran ditulis lewat hafalan. Dan Al-Quran yang ditulis oleh beliau sampai sekarang masih ada di museum di Afrika. Masih ada. Dijadikan pahlawan besar. Ketika beliau pada waktu itu yang menguasai Cape Town adalah Belanda. Akhirnya Belanda lihat mungkin sudah cukup lama di penjara, diizinkan keluar, tapi gak boleh balik ke kampung halaman, hanya boleh tinggal di wilayah Cape Town. Justru itulah yang menjadi berkah bagi warga Afrika. Banyak yang masuk Islam di tangan beliau. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kita pinjam bahasa Al-Quran, orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Pusing Belanda, akhirnya dibuat aturan bahwa ulama-ulama yang ada gak boleh sholat Jumat, gak boleh sholat 5 waktu di ruang publik, gak boleh berkumpul, gak boleh dakwah, untuk menghalangi ini. Tapi beliau tetap dengan pendiriannya. Ini yang saya katakan, dimanapun orang-orang soleh ini berada, itu sama bagi mereka, akan memberikan manfaat. Fi ayyi ardin tata'u fa anta mas'ulun an islamiha. Itu ada pepatah mengatakan, di negeri manapun kalian pijak, maka kalian tetap memikul tanggung jawab untuk menyebarkan nilai-nilai Islam. Itu yang diterapkan oleh beliau. Ya, padahal terpisah dengan keluarga, tapi beliau dengan seorang diri secara khusus berdakwah dan membangun madrasah pertama di Afrika. Madrasah pertama di Afrika dan membangun masjid pertama di Afrika. Namanya Masjid Al-Awwal. Sampai sekarang masih ada. Masjid pertama, Al-Masjid Al-Awwal. Nah, ketika Belanda melarang, tetap beliau berdakwah. Murid terakhir beliau itu jumlahnya 300 lebih. Yang nanti beliau mengkader mereka menjadi juru dakwah, menjadi ulama. Ada satu orang namanya Van Jen, Bugis, dari Bugis. Ada juga Tuan Guru Nurman. Nah, ini nanti penerus-penerusnya. Nah, jadi masanya ini diasas awal oleh Syekh Yusuf Al-Makassari, dan di sini sudah banyak orang-orang Melayu. Karena Belanda punya tempat pembuangan di situ, selain sebagai pelabuhan lintas transit perdagangan menuju ke wilayah timur, Tanjung Harapan itu, Cape Town, juga di tempat itu tempat pembuangan lawan-lawan politik atau orang-orang yang melawan mereka, itu dibuang di situ. Al-Ghawthi Abdullah terus berdakwah sampai akhirnya Belanda dikalahkan oleh Inggris. Nah, waktu Inggris berperang melawan Belanda dan mengusir Belanda dari Cape Town, maka pemerintahan beralih kepada pemerintahan Inggris. Waktu itu namanya Laksamana Henry Craig. Dia kagum dengan Al-Ghawthi Abdullah. Ini sudah sepuh tapi semangatnya di dalam berdakwah, kemudian wawasannya luas. Ketika terjadi dialog antara keduanya, beliau bisa berbahasa Inggris, bisa berbahasa Portugis, bisa berbahasa Belanda, bisa berbahasa Arab. Kagum dengan figur beliau. Akhirnya dicabut aturan Belanda.
yaitu larangan sholat Jumat, sholat 5 waktu di masjid, dicabut oleh Henry Craig. Maka mulailah disitulah beliau membangun masjid pertama tadi, Al-Masjid Al-Awwal, dan melaksanakan sholat Jumat berjamaah, dan menulis kitab. Di penjara juga ada kitab fikih. Nah, kitab fikih ini yang ditulis oleh beliau, judulnya Ma'rifah wal Iman wal Islam, atau Mazahirul Iman wal Islam, ada beberapa nama. Kitab inilah menjadi kitab rujukan di Afrika Selatan sampai saat ini. Semua madrasah-madrasah, semua sekolah-sekolah Islam pasti akan belajar kitab beliau. Jadi beliau sangat dihormati di Afrika. Asalnya dari Tidore, ya, ada 2 versi. Tidore, ada yang mengatakan turunan Syarif Hidayatullah. Baik. Nah, ini sosok wali-wali Allah, ya. Makanya penghormatan Allah kepada para wali itu orang-orang yang dekat dengan Allah. Itu Allah sebut, jangan kalian membuat statement mereka mati. Bayangkan. Sama orang-orang yang disebut syuhada, Allah Ta'ala mengatakan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Jangan kalian mengeluarkan pernyataan bahwa orang-orang yang wafat di jalan Allah itu mati. Ini penghormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ayat itu bicaranya syuhada. Derajat para ulama warasatul anbiya itu di atas syuhada. Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari mengatakan derajat tertinggi adalah para rasul. Kalau dibuat urutan itu, di atas rasul paling tertinggi adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, di atas Nabi Muhammad gak ada lagi. Yang paling tertinggi Rasulullah Muhammad SAW. Nanti di bawahnya Nabi Muhammad, martabat tertinggi setelahnya itu para rasul. Kemudian dari para rasul ini ada yang mengatakan di atasnya para rasul, ya, dari Nabi Muhammad, di bawahnya ulul azmi. Ulul azmi yang 5 itu. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Ulul azmi. Di bawah ulul azmi para rasul, di bawah para rasul para nabi. Nah, di bawah para nabi ini adalah para aulia. Aulia. Aulia dengan solihin dipisahkan karena di ayat disebut secara berurutan. Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin. Ini Allah sudah sebutkan urutan. Para nabi yang terbaik, para siddiqin yaitu para wali-wali Allah, kemudian syuhada, para syuhada, sholihin yang keempat. Allah pisahkan siddiqin dan sholihin. Nah, jadi para syuhada Allah katakan jangan kalian mengeluarkan statement mereka mati. Apalagi para nabi, apalagi para rasul, apalagi para aulia, para ulama ussolih. As-solihin di bawah syuhada. Bahkan di surat yang lain, Ali Imran, kalau tadi Al-Baqarah, Allah katakan wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan pernah kalian menduga. Kalau tadi sudah menyatakan, ini menduga saja dilarang. Jangan pernah kalian menyangka dan menduga, ya, menyangka. Wala tahsabanna. Ada larangan plus ada nun taukid tsakilah, penegasan. Wala tahsabanna, penegasan. Jadi larangan di atas larangan. Jangan pernah kalian menduga atau menyangka orang-orang yang wafat di jalan Allah mereka mati. Ini luar biasa. Nah, ternyata hakikatnya memang mereka hidup. Ada yang memaknai hidup di alam khusus, di alam barzakh. Kata yurzakun, ada ayat tuh. Bal ahya 'inda rabbihim yurzakun. Itu orang-orang sufi menafsirkan mereka diberikan rizki di dalam kubur 3. Yang pertama, bisa ibadah di dalam kuburan, bisa menikah di dalam kuburan, dan ruhnya bisa keluar dari alam kubur ke alam dunia.
Itu yurzaqun. Makanya makna kedua itu makna pertama. Makna kedua, mereka itu hidup, artinya walaupun mereka itu sudah wafat, tapi seakan-akan nilai-nilai kebaikan yang dibawa oleh mereka tetap hidup sepanjang zaman. Maka itulah orang hidup sebenarnya. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya. Kata Sayyidina Ali, manusia semuanya mati, tapi orang-orang ahli ilmu senantiasa hidup. Artinya nilai kebaikan yang diwariskan terus dikenang, terus diamalkan, terus dimanfaatkan. Itulah hakikat hidup sebenarnya. Ada ungkapan mengatakan wujuduhu ka'adami. Ada orang adanya dia tapi seperti tidak ada. Karena kehadirannya tidak membawa kebaikan, pasti membawa keburukan. Wujuduhu ka'adami. Keberadaannya seperti tidak ada. Walaupun secara fisik hidup, tapi dianggap telah mati. Nah, makanya Imam Ghazali mengatakan manusia ada 3 derajat. Ada jenis manusia seperti malaikat, semua biografi kehidupannya kebaikan. Adanya dia memberikan manfaat, tidak pernah mengganggu orang, tapi justru dia sibuk menyebarkan kebaikan. Ini kal malaikah, seperti manusia sebagaikan malaikat. Jenis kedua al-jidar, seperti tembok, dinding. La yadur wa la yanfa. Artinya dia juga tidak memberikan manfaat, tapi masih lebih baik, tidak pernah buat keburukan, gak ganggu orang, ya, tidak buat onar. Tapi kayak tembok ini gak bisa kasih manfaat, juga gak bisa memberikan mudarat. Ucapannya Imam Ghazali. Jangan jadi yang ketiga, kasibai wal aqarib, yaitu tidak ada sumbangsi kebaikan, tapi adanya dia semuanya keburukan. Nah, inilah wujuduhu ka'adami. Keberadaan dia bagaikan tidak ada. Jadi kita alhamdulillah bangga ya, zaman dulu masih banyak tuh tokoh-tokoh di Maluku Utara dulu. Ada Salahuddin Patani yang dieksekusi di Skep sana. Makanya namanya kan Kelurahan Salahuddin. Itu juga belajar di Makkah. Ada Sultan Nuku, ada Sultan Babullah. Ya, masih banyak yang lain-lainnya. Yang paling awal ada namanya Imam Ja'far Shadiq, abad 6 Hijriah. Yang membawa Islam pertama kali dalam satu versi adalah beliau, Al-Imam Ja'far Shadiq. Yang sanad nasabnya sampai kepada Imam Ja'far Shadiq juga. Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir. Nah, itu ada di dalam naskah-naskah dan dalam buku-buku sejarah tertulis demikian. Nah, jadi beliau Al-Ghawdi Abdullah bin Abdissalam jadi tokoh ternama, tokoh yang dihormati, dimuliakan, bahkan diangkat sebagai pahlawan dan dimakamkan di kuburan khusus. Di situ ada 3 tokoh yang menjadi tokoh terbesar Afrika Selatan, dan kesemuanya beragama Islam dan kesemuanya ulama. Yang satu bernama Said Alwi, beliau dari Hijaz, yantami nasabu ila Rasul SAW, yang nasabnya juga ke Rasul SAW. Yang kedua namanya Norman, Tuan Guru Norman Batavia. Orang apa? Batavia, Jakarta ya, nama Batavia. Yang ketiga Al-Ghawdi Abdullah bin Abdissalam Tidore, dimakamkan di pemakaman pahlawan namanya Tanah Baru namanya, di Afrika. Yang sebelumnya sudah ada tokoh besar ya, yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari. Ketemu Imam Haddad, Al-Habib Abdul Haddad, dan Imam Haddad memberikan ijazah Ratibul Haddad dan Wirid Latif. Makanya di Afrika Selatan sampai sekarang di masjid-masjid sering membaca Ratibul Haddad dan Wiridul Latif, karena disebarkan oleh Syekh Yusuf Makassari. Waktu berangkat beliau belajar di Taiz, bertemu Al-Imam Al-Habib Abdul Haddad, kemudian talaki walaupun sesaat, tapi beliau menganggap sebagai guru. Nah, kemudian diasingkan di Sri Lanka, kemudian diasingkan di Cape Town. Setelah itu beliau sebarkan dakwah Islam awal mula beliau. Setelah itu baru 3 tokoh tersebut yang disebutkan tadi. Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada kita
bisa mengikuti jalan para ulama-ulama terdahulu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakil mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.